Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagi yang di sana masih pagi, selamat siang bagi yang udah siang, selamat malam bagi yang di sana sudah malam. Oke teman-teman, kembali lagi di praktikum bahasa pemrograman. Di pertemuan sekarang kita akan membahas bab Visual Basic for Application dan User From, atau biasanya dipanggil VBA aja ya teman-teman. Oke, next. Oke, di sini ada pengertian VBA. VBA adalah sebuah turunan bahasa pemrograman Visual Basic yang dikembangkan oleh Microsoft. VBA kombinasi yang terintegrasi antara lingkungan pemrograman Visual Basic Editor dengan bahasa pemrograman Visual Basic yang memudahkan user untuk mendesain dan membangun program Visual Basic dalam aplikasi utama Microsoft Office. Kegunaan VBA adalah mengotomatisasi pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan pekerjaan yang kompleks. Jadi biasanya itu VBA itu dipakai buat hitung-hitungan ya teman-teman. Hitung-hitungannya itu yang berulang-ulang, jadi yang banyak gitu. Jadi kalau pakai VBA itu bisa cepat hitung-hitungannya. Oke, next. Di sini ada lingkungan kerja VBA. Nah, gambar di samping itu tampilan VBA teman-teman. Tampilan waktu kita mau mengoperasikan VBA. Nah, jadi di poin A nih ada teman-teman di A ini, yaitu merupakan menu utama. Di situ berisi menu-menu utama beserta submenu yang digunakan di VBA. Ada file, ada edit, ada view, ada insert dan lain sebagainya. Terus di B, kepencet guys. Terus di B, nih di poin B ini, di sini ada toolbar. Itu segini tuh toolbar ya teman-teman namanya. Di situ terdapat tombol atau button yang sering dipakai seperti tombol insert, save, cut, copy, paste dan lain-lain. Nah, jadi di toolbar itu ada itu ya teman-teman. Terus di poin C nih di sini. Di sini ada VBA project atau biasanya project aja sih disebutnya. Digunakan untuk memilih objek tertentu pada sebuah workbook Excel seperti sheet, workbook dan lain-lain. Terus di poin D di sini, nih ini teman-teman ya. Di sini ada properties. Di sini biasanya berguna untuk menampilkan nilai properti dari sebuah objek yang telah dipilih pada VBA project. Terus di poin E ini, di sini ada jendela kode. Di jendela kode ini kita bisa memilih objek dan event atau menangani event tertentu dari sebuah objek. Jadi biasanya di poin E ini tuh kita memulai codingnya itu di sini, atau kita menulis codingnya itu di sini ya teman-teman. Oke, next. Di sini ada jenis variabel yang suka kita pakai tuh di VBA. Suka sih. Yang pertama ada integer. Integer biasanya digunakan untuk data berupa angka bilangan bulat. Jadi kalau integer itu kita menggunakan integer itu kalau kita mau menggunakan bilangan bulat itu. Terus kalau double itu digunakan untuk angka yang lebih kompleks seperti desimal. Nah, atau bilangan real kalau double itu ya teman-teman. Terus ada string. String digunakan untuk tipe dan teks tulisan. Jadi string itu untuk tulisan. Terus yang selanjutnya ada boolean. Boolean biasanya digunakan untuk fungsi logika dengan nilai true atau false. Jarang dipakai sini teman-teman. Next. Nah, di sini ada modul. Modul adalah salah satu objek VBA, berbeda dengan worksheet yang menampak di MS Excel. Modul hanya berisi kode editor saja, dan di kode editor pada modul inilah kita akan menulis baris program. Nah, di modul itu kita mulai kodenya, atau tadi tuh ada tuh yang poin A itu yang tampilan buat kode itu. Nah, selanjutnya ada user from. User from merupakan interface atau tampilan yang disediakan oleh programmer untuk mempermudah dalam penggunaan sebuah program aplikasi. Program di sini adalah program sederhana yang dibuat pada VBA. Nah, nanti untuk pembuatan user from akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, teman-teman. Nah, di sini ada toolbox. Toolbox yang biasanya buat dipakai untuk pembuatan user from. Toolbox control merupakan objek dalam user from tuh kan, yang dapat dimanipulasi seperti command button, text box, checkbox, combo box, list box, label, option button dan lain-lain. Selanjutnya bakal dijelasin salah satu tombolnya satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada pointer. Pointer biasanya digunakan untuk memilih, mengatur ukuran dan memindahkan posisi kontrol yang terpasang pada barisan from. Terus yang kedua ada label. Label biasanya digunakan untuk menampilkan teks, di mana teks tidak dapat diubah oleh pengguna program. Jadi yang bisa mengubah teks tersebut hanya yang membuat programnya saja ya teman-teman.
Terus selanjutnya ada text box. Text box biasanya membuat teks di mana teks dapat diubah-ubah oleh pengguna program. Jadi kalau text box itu bisa diubah-ubah oleh siapa saja. Berbeda sama label. Kalau label itu diubahnya hanya bisa sama yang membuat programnya. Terus selanjutnya ada combo box. Di combo box itu fungsinya untuk menambahkan kontrol kotak combo yang merupakan kontrol gabungan antara text box dan list box. Jadi combo box itu gabungannya teman-teman antara text box dan sama list box. Kalau list box, nih list boxnya membuat daftar pilihan. Jadi kalau kita mau membuat daftar pilihan gitu pakai list box. Terus di bawahnya ada checkbox. Checkbox gunanya untuk membuat kotak pilihan, di mana pengguna program dapat memilih beberapa pilihan sekaligus. Terus ada option button. Option button fungsinya untuk membuat tombol pilihan. Pengguna dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan yang disediakan. Terus ada toggle button. Fungsinya untuk mengubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Next. Selanjutnya ada frame. Frame gunanya untuk mengkelompokkan beberapa kontrol. Frame ini harus dibuat terlebih dahulu sebelum diisi dengan kontrol-kontrol yang akan dikelompokkan. Terus ada command button. Di sini fungsi command button adalah untuk membuat tombol perintah. Terus ada tab strip. Tab strip fungsinya untuk membuat pilihan tab. Terus ada multipage juga. Multipage fungsinya untuk membuat from menjadi beberapa halaman. Terus ada scroll bar, fungsinya untuk membuat kontrol penggulung. Terus ada spin button, itu fungsinya untuk tombol naik turun untuk menambah atau mengurangi data berupa angka. Terus ada image. Nah, image untuk menampilkan gambar ya pastilah. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk perkenalan VBA sampai segitu saja. Langsung kita pindah ke pembuatan yang modul dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk di perhitungan VBA kali ini kita akan membuat yang modul dulu ya teman-teman. Nanti yang user form-nya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Terus, oh iya, sebelum kita membuat codingnya, pasti di tampilan Excel teman-teman itu belum ada yang namanya developer. Ya gak? Coba dicek sendiri ya. Nah, untuk nampilinnya itu gimana? Gampang kok teman-teman. Kita tinggal ke file, terus ke option, terus ke customize ribbon. Nah, di customize ribbon kita centang yang namanya developer ini ya teman-teman. Udah centang, kita tinggal pencet oke. Nah, udah gitu doang teman-teman. Nanti akan muncul tampilan developernya. Nah, oke, kita langsung saja ya teman-teman ke perhitungannya. Nah, di sini kita misal mau, di modul ini kita akan membahas dua. Yang pertama kita membahas yang input datanya itu langsung di coding VBA-nya. Terus yang kedua, input datanya itu di tampilan Excel-nya, seperti di sini misalnya. Oke, langsung ke yang pertama. Di sini kita contoh mau menghitung luas persegi panjang ya teman-teman. Untuk codingnya, langsung ke codingnya. Oke teman-teman, langsung saja ke codingnya ya teman-teman. Untuk perhitungan luas persegi panjang yang dimana codingnya tersebut masukkan input datanya itu langsung di codingnya. Gimana caranya? Gampang teman-teman. Kita pertama-tama langsung ke sheet 1, terus kita tambahkan modul di sheet 1. Gimana cara nambah modulnya? Kita klik kanan, insert, terus pilih modul ya teman-teman, terus klik kiri. Udah itu nanti bakal muncul tampilan kolom codingnya, tapi masih kosong. Karena saya di sini sudah membuat codingnya, jadi udah ada tampilannya ya teman-teman. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai coding, kita kasih judul dulu nih. Kita mau coding apa? Misal saya di sini mau judulnya itu luas persegi panjang. Nah, jadi untuk judulnya sub spasi luas persegi panjang. Enter aja langsung ya teman-teman. Nanti ininya bakal muncul sendiri. Terus di sini pertama-tama kita memverifikasi dulu nih. Kita tuh mau apa aja, mau masukin apa aja nanti ke inputnya, ke prosesnya, ke outputnya. Nah, kita isi dulu di awal. Misal kita mau masukin panjang, lebar, luas ya gitu ya. Nah, di sini kita masukin panjang, lebar, luas juga. Di sini kita verifikasi dulu panjang itu sebagai apa, lebar sebagai apa, luas sebagai apa. Nah, untuk verifikasinya gampang teman-teman. Misal di sini kita mau verifikasi panjang itu sebagai angka atau bilangan real. Gampang. Codingnya itu dim itu untuk memverifikasinya. Apa yang mau diverifikasi itu panjang. Panjang sebagai apa? Sebagai bilangan real atau angka.
Nah, untuk bilangan real itu pakai double. Jadi codingnya dim spasi panjang spasi s spasi double ya teman-teman. Nah, lanjut, kita mau memverifikasi lebar juga sebagai angka nih, misal teman-teman sama penulisan codingnya seperti penulisan panjang. Di sini kita awal-awal dim spasi lebar spasi s spasi double. Jadi di sini artinya lebar sudah terverifikasi sebagai bilangan real. Terus di bawahnya ada luas. Luas juga kita mau verifikasi dia sebagai bilangan real misalnya. Jadi penulisan codingnya sama, dim spasi luas spasi s double. Jadi luas terverifikasi sebagai bilangan real. Terus di sini ada kita nih, misal mau p, l sama al. P itu mau kita buat sebagai tulisan atau teks, l juga sebagai teks, al juga sebagai teks misalnya teman-teman. Nah, kita tulis sama awalnya dim spasi p spasi s. Nah, di sini yang ubah. Kalau kita mau pakai teks itu kita ubah jadi string. Kalau double itu buat bilangan real ya teman-teman. Jadi penulisannya dim spasi p spasi s spasi string. Jadi p terverifikasi sebagai teks atau tulisan saja ya teman-teman. Jadi kalau nanti kita misal di inputnya itu kita masukin angka nih di sini, bakal error ya teman-teman programnya. Terus kita di sini mau verifikasi L sebagai teks juga, sama penulisan codingnya sama P ya teman-teman. Jadi penulisannya dim spasi L spasi S spasi string. Terus ini ada AL juga mau kita verifikasi sebagai teks. Nah, sama ya teman-teman, penulisannya sama kayak P sama L, dim spasi AL spasi S string gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita verifikasi data yang kita mau masukkan itu sebagai apa aja, kita langsung buat inputnya nih teman-teman. Di input itu kita masukin data yang mau kita hitung ya teman-teman. Nah, caranya kita ini ketik tanda petik 1 terus input. Nah, gitu. Tiap kita mau berubah proses atau kita mau naik prosesnya itu kita pakai tanda petik dulu ya teman-teman. Karena di sini kita mau input data, jadi tanda petik spasi input ya teman-teman. Nah, kita enter. Terus apa nih? Mau kita input data apa nih? Di sini kita mau input data panjang sama lebar ya teman-teman. Jadi kita tulis panjang. Nah, penulisan panjangnya itu harus sama-sama di sini. Karena S double, jadi selanjutnya juga kita isinya angka ya teman-teman. Kalau di sini kita misal isi teks, di situ bakal ada error teman-teman. Nah, jadi buat input kita panjang sama dengan 5 atau berapalah teman-teman, itu sesuka hati kalian ya teman-teman. Nah, jadi di sini panjang sama dengan 5 nih, harus sama juga di sininya. Panjang S double kan, panjang sama dengan angka nih. Di sini harus angka ya teman-teman, nggak bisa teks atau tulisan. Nah, terus kita mau input juga lebar. Lebarnya berapa? Itu terserah kalian. Kita tulis aja langsung lebar sama dengan berapa. Nah, penulisan lebar juga harus sama kayak di sini ya teman-teman. Semuanya sama-sama kayak di sini. Terus, nah, kita input juga nih. Kan di sini kita input P nih. P itu sebagai apa? Sebagai tulisan nih. Nah, tulisannya itu apa? Panjang gitu. Jadi P itu sama dengan panjang, kita jelasin. L sama dengan lebar. AL sebagai luas persegi panjang gitu. Nah, kalau kita mau masukin teks, berbeda dengan kita masukin angka. Kalau dimasukin teks, kita harus pakai tanda kutip ya teman-teman. Gitu. Nah, udah itu kita langsung ke prosesnya aja. Nah, kita kan udah input data nih, udah masukin data. Nah, kita mau olah datanya. Olah datanya pakai apa? Pakai rumusnya luas persegi panjang. Nah, masukin rumusnya di mana sih? Nah, masukin rumusnya itu di proses ya teman-teman. Kita proses data yang telah kita input di proses ini. Nah, kita mau nyari luas kan, berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Karena kita mau ngitung luas persegi panjang. Nah, penulisan luasnya juga harus sama kayak di sini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, udah di proses itu cuman gitu aja teman-teman. Jadi di proses itu kita cuma masukin rumus aja yang mau kita hitung apa. Gitu. Terus nih udah kita input data, udah kita proses, kan nanti tuh hasilnya mau keluar di mana sih? Nah, untuk ngeluarin hasilnya kita enter, terus kita ini tanda petik 1 output. Nah, jadi kan ini tuh tiap mau ubah proses itu kita ubah pakai tanda kutip 1, tanda kutip 1, tanda kutip 1. Tapi apa sih yang mau kita
itunya, mau proses apa. Kita mau output kan sekarang, jadi kita pilihnya output. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses outputnya ya teman-teman. Di proses output ini, di sebelah kiri sini, itu tuh coding untuk peletakan posisi outputnya gitu di mana. Misal kita mau meletakkan kata diketahui itu di kolom 1 baris 1. Nah, jadi di codingnya tuh di sini. Jadi di sheet 1 titik cells terus buka kurung 1 ini nih kolom, ini baris. Jadi 1,1 sama dengan diketahui. Terus kita mau ngemunculin P itu di kolom 2 baris 1. Nah, codingnya gimana? Codingnya seperti ini. Sama sheet 1 titik cells buka kurung, cuman kan kita nanti tadi mau isinya di kolom 2 nih. Iya di kolom 2. Jadi kita isinya 2 di sininya diubah. Di baris 1. Nah, gitu. Dan seterusnya ke bawah sama juga teman-teman kayak gitu. Misal kita mau ngeluarin lab L itu mau keluar di mana? Misal mau di kolom 3 nih, misal teman-teman di kolom 3 baris 1. Nah, kita tinggal ubah aja di angka di sininya ya teman-teman. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga, terus penulisan di sini tuh harus sama penulisan yang di atas sini. Gitu teman-teman. Sama kan? Nah. Terus semisal kita udah nih outputnya udah kemasukin semua nih. Nah, nanti kita mau running nih. Runningnya gimana? Nah, kalau udah semuanya udah kita tulis dari input, proses sama output, langsung saja kita running ya teman-teman. Nah, runningnya kita tinggal pencet tombol play ini yang warna hijau. Kita pencet langsung run gitu ya. Nah, nanti tuh keluarnya di mana? Nah, nanti itu keluarnya di sheet 1. Nih, langsung aja ini teman-teman. Nih, di sini nanti itu keluarnya. Nah, kan langsung keluar nih hasilnya di sini. Nah, misal kita mau bikinnya seperti ini ya teman-teman. Untuk memunculnya gimana sih teman-teman? Untuk memunculnya tuh sama ini nih teman-teman. Kita insert, terus kita mau illustration, shapes, bentuknya apa terserah teman-teman mau ini misalnya. Kita gini dulu, set. Nah, udah itu kita di sini langsung klik 2 kali, kita kasih nama apa di sini ya. Misal luas persegi panjang. Udah itu kita klik kanan. Terus nah ini save makro. Terus abis itu kita masukin yang luas persegi panjang tadi yang udah dibuat. Terus oke. Nah udah gitu tinggal pencet aja ini nanti langsung keluar hasilnya teman-teman. Bisa kita mau hapus dulu nih. Nah kan tadi yang ini udah dimasukin nih yang makronya. Nanti kita tinggal pencet aja teman-teman, jadi langsung muncul nanti hasilnya. Tuh kayak gitu teman-teman. Nah, misal kita mau buat juga nih yang hapus. Nah, kita kan tadi belum bikin tuh codingnya. Gimana sih codingnya buat dihapus? Nah, buat bikin codingnya kita klik dulu sheet 1 terus klik kanan, terus bikin modul baru lagi ya teman-teman. Terus abis itu kita ini nih. Kita tulis judulnya hapus, enter. Nah, yang mau kita hapus itu mana aja sih? Segimana sih yang mau kita hapus? Misal kita mau hapus dari A1 sampai Z100 nih misalnya. Nah, caranya gimana codingnya? Gampang, tinggal kita tulis sheet 1 titik range. Range itu jaraknya yang mau kita hapus gimana. Nah, isi jaraknya buka kurung A1 titik 2 Z100 karena kita mau menghapusnya itu dari A1 sampai Z100. Tutup kurung titik clear. Clear itu buat kode buat perintah buat ngapusnya gitu. Udah itu enter aja langsung ya teman-teman, langsung jadi. Nah, buat masukin ke yang tadi bentuknya ke shape gitu sama teman-teman kayak yang kita buat shape luas persegi panjang. Kita insert terus illustration ke shape terus kita ke lingkaran misalnya atau apalah bebas. Kita bentuk. Bisa isi teks di sininya, misal hapus. Udah itu kita klik kanan terus kita assign makro. Nah, kita kan tadi bikin judulnya tuh hapus tuh. Nah, yang ini. Terus kita udah tinggal oke aja. Udah itu kita langsung deh jadi pencet tuh kan hilang langsung. Nah, udah gitu teman-teman. Gampang kan? Gampang. Nah, udah. Oke lah, kita langsung ke yang input datanya itu di Excel-nya ya teman-teman. Untuk codingnya gimana? Gampang nih. Di sini kita misal mau menghitung volume silinder ya teman-teman.
tapi datanya kita mau input di Excelnya, misal seperti ini. Kita hapus dulu ya yang ini. Misal kita isi datanya di berapa nih, misal 2, sini 3, misal tingginya 3. Nah udah itu kita tinggal ini aja, tinggal pencet tombol ini, langsung muncul nanti tuh, langsung ubahkan. Nah ini hasilnya. Nah untuk codingnya gimana? Nah gampang kok, kita langsung saja ke developer Visual Basic, langsung saja ke codingnya teman-teman. Di sini kita coding buat yang input datanya itu di Excelnya langsung. Jadi kayak tadi yang pertama teman-teman, kita mau hitungnya itu di sheet berapa nih, misal kita hitungnya di sheet 2 kan. Nah sheet 2, terus klik kanan, terus insert, terus pilih modul. Nanti bakal muncul tampilan putih di sini yang ada tulisan sub sama ensubnya aja. Nah untuk langkah pertama, oh iya sebelum itu karena di sini kan sini udah ada isinya nih. Nah karena ini saya udah bikin sendiri ya teman-teman codingnya. Jadi kalau teman-teman masih kosong jangan khawatir, bikin sendiri ya teman-teman. Nah untuk pertama-tama sama kayak tadi, kita isi dulu judulnya ya teman-teman. Kita judulnya mau apa sih? Misal saya di sini isinya sebagai volume silinder judulnya ya teman-teman. Udah itu enter, terus kita di sini habis masukin judul, kita verifikasi dulu data yang mau kita input itu sebagai apa aja ya teman-teman. Misal di sini kita mau input diameter nih, diameter itu sebagai apa sih nanti ke inputnya? Diameter itu sebagai angka misalnya atau bilangan real. Nah kodenya sama seperti yang tadi yang pertama, kita tinggal langsung tulis dim diameter s double karena itu sebagai angka atau bilangan real. Nah jadi pembacaannya diameter terverifikasi sebagai bilangan real atau angka ya teman-teman. Terus setelah itu sama ke bawahnya kita mau input aja apa aja, tinggi atau volume. Nah langsung ke input. Nah teman-teman bedanya tuh di sini sama yang pertama tadi. Kan tadi yang pertama itu kita langsung input datanya di sini nih, input angkanya di sini langsung kan. Nah kalau kita kan di sini kita mau input Excelnya itu input datanya itu di Excelnya langsung kan. Nah jadi kita ubah nih di sininya pakai peletakan posisi kayak tadi, kayak yang mau output itu. Nah misal kita mau isi diameternya itu di mana nih? Misal kita mau isi di sheet 2 di kolom 2 baris 2. Nah penulisannya kita tinggal gampang, diameter sama dengan sheet 2 titik cells buka kurung 2,2. Yang ini kolom ini baris ya teman-teman. Nah itu tutup kurung. Nah tinggi misal kita mau isi di sheet 2 kolom 3 baris 2 nih teman-teman. Gampang teman-teman, tinggal tulis tinggi sama dengan sheet 2 titik cells buka kurung 3,2 tutup kurung. Nah udah. Nah sama kayak tadi nih, kita kan D itu sebagai string kan ya. Jadi kita isi di sini D itu sebagai apa sih? Sebagai diameter. Terus T itu sebagai apa sih? Sebagai tinggi. Kita tulis tinggi di sininya. V itu sebagai apa? Sebagai volume silinder. Misalnya teman-teman gitu ya. Terus kita langsung ke prosesnya nih teman-teman. Nah, langsung saja ke prosesnya ya teman-teman. Untuk diproses kita sama kayak tadi, kita masukkan rumus di sini rumusnya. Karena kita di sini mau menghitung volume silinder, jadi kita masukin rumus volume silinder. Karena rumus volume silinder itu 1/4 kali V kali diameter kuadrat kali tinggi. Itu rumus volumenya. Nah, kita langsung saja tulis di sini. Sama kayak di Excel ya, perintah-perintah itu sama kayak di Excel. Bagi itu pakai tanda garis miring, kali itu pakai bintang, ya gitu-gitu sama ya teman-teman. Nah untuk saya ingatkan kembali, penulisan ininya sama yang di atasnya ya teman-teman. Misal sini diameternya kecil semua, fontnya di sini juga harus kecil semua. Nah untuk proses kita cuma masukin rumusnya aja. Udah gitu di outputnya nih. Untuk di output, nah udah itu nih buat outputnya ya teman-teman. Untuk di output gampang teman-teman, sama kayak tadi. Di sininya peletakan posisi yang mau munculnya itu sebelah mana, di sininya yang munculnya apa gitu ya teman-teman, sama kayak tadi. Sama udah deh gitu doang, bedanya cuma di sini doang ya teman-teman, di awalnya saja, di inputnya. Nah udah itu, kalau kita udah beres, kita langsung running aja ya teman-teman. Running. Nanti bakal masuk ke sini, ke sheet 2. Nah kita langsung nih nanti bakal muncul kayak gini. Tulisan ini udah muncul, nanti udah muncul. Yang kosong itu bakal sebelah sini masih kosong.
Karena kan pasti yang di sini tuh emang kita instruksiin kita buat isi datanya itu di Excel-nya langsung. Nah, jadi kita isi datanya di sini, misal di sini 4, di sini 5 misal. Terus kita volume silinder aja pencet. Enter, tuh kan muncul langsung hasilnya segini, ya gak teman-teman? Nah, sama buat munculin yang gininya sama kayak tadi ya teman-teman. Kita tinggal insert, terus illustration, terus shapes atau icon juga bisa. Terus kita pilih kotak misal atau apalah, kotak. Terus kita isi di sininya apa? Bisa volume silinder, volume silinder. Udah itu kita klik kanan, terus size makro. Habis itu kita pilih volume silinder. Ini tuh sesuai judul yang tadi kita buat ya teman-teman. Kalau misal kalian isinya apalah nama kalian atau apa, nah nanti pilihnya yang itunya ya teman-teman. Terus pilih oke. Nah itu tinggal pencet ya. Ini juga sama. Nih, ya kita tes misal 5 terus 6 terus kita pencet yang ini. Tuh muncul kan? Nah sama. Terus yang buat yang instruksi hapusnya, nih kan di sini beda nih. Nah yang hapusnya kan di sini doang nih. Nah, untuk instruksi hapusnya kita buat gimana sih kodenya? Kita buat sama nih di sini. Jadi kayak tadi kita misal di sheet 2 terus insert bikin modul baru. Nah, klik terus nanti bakal muncul yang ini. Kosong juga sama kayak tadi. Nah, kalau yang tadi pertama itu kita langsung nih hapusnya semuanya dari A1 sampai Z100. Jadi kita langsung aja sekali di sini A100, Z100 langsung masukin gitu. Nah, karena kita di sini yang mau dihapusnya itu kita dikhususin aja gitu ya. Khusus dihapusnya itu bagian sel mana aja. Jadi kita sama nih masukin di sini. Soalnya yang mana aja yang mau kita hapus gitu. Misal kita mau hapus di sel di kolom 2 baris 2. Nah, kita tinggal langsung aja tulis ininya. Jadi ini kolom 2 baris 2. Terus titik clear. Nah, sama ke bawahnya juga. Kita mau ngapus di bagian mana aja. Misal kita di 3 di kolom 3 di baris 2 sama. Misal kita mau hapus juga nih di kolom 6 baris 2. Jadi kita tinggal isi aja di sininya 6,2 clear. Nah, udah itu saya tinggal bikin deh tombolnya. Gimana bikinnya sama kayak tadi, bisa di insert, terus illustration, terus ke save. Terus misal kita mau apa ya yang aneh, misal segitiga. Segitiga. Kita tulis tulisannya hapus. Ya, terus klik kanan, terus assign makro. Udah itu kita pilih yang judulnya yang tadi. Tadi kan kita bikinnya hapus 2 nih. Udah itu oke. Udah itu udah deh, tombolnya bisa aktif. Terus kita masukin angkanya, bisa berapa? 2, 4. Nah, kita pencet yang ini dulu. Nah, udah berhasil, udah jalan. Udah itu kita pencet yang ini coba. Nah, udah berhasil juga gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya untuk pembuatan modul di VBA ini. Mungkin jika teman-teman masih pusing, dan pasti sih masih pusing kalian, langsung bisa kalian tanyain langsung aja ke asisten kalian masing-masing. Oke. Mungkin cukup sekian dari VBA pembuatan modul ini. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.